Jennya sudah ada, Ibu Mentor. Baik, selamat siang, Bu Mentor. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik, yang saya hormati Ibu Jen sebagai mentor, dan yang saya peserta ujian Dr. Sigit Nugroho dan Ibu Tama Arianti. Semangat, tegang Ibu Tama. Mukanya itu tegang sekali. Baik, saya serahkan ke Ibu Vivi langsung, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Tovan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di tempat ini, ya, untuk mengikuti seminar rancangan aktualisasi nilai dasar PNS dari Tama Arianti R. Lolong dan Dr. Sigit Nugroho Wicaksono, SKET. Baik, Ibu Jane, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Ya, Ibu menyempatkan diri hadir nih di sela-sela kesibukan. Karena tanpa kehadiran Ibu, Pak Dr. Sigit dan Ibu Tama tidak bisa mengikuti seminar ini. Ya, jadi tidak boleh kurang ajar mereka berdua ya, karena nasibnya ada di tangannya Ibu ini ya. Kalau ibunya tidak sempat hadir, menangis mereka berdua. Oke, baik. Ibu penguji yang saya hormati dan Ibu mentor di hadapan kita sudah siap akan memaparkan rancangannya. Tama Arianti dan Sigit Nugroho masing-masing diberi waktu 10 menit ya. Tama duluan, nanti setelah Tama baru dilanjutkan oleh Pak Sigit, Dr. Sigit ya. Silakan Tama dimulai dari sekarang. Baik, izin share screen Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Ibu penguji, Ibu Patinor Estos MSI, yang saya hormati Ibu Coach Ibu Vivi Wijaya Estos MSI, yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Ibu Jenny Yuliana Escape, yang saya hormati Bapak Evaluator Bapak Taufan. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Tama Arianti Lolong. Saat ini saya bertugas di UPT Puskesmas Kota sebagai ahli pertama bidan di ruang bersalin dan juga sebagai bidan yang bertugas di program gizi. Isu utamanya kondisi saat ini adalah tingginya kasus ibu hamil anemia di UPT Puskesmas Kota. Hal ini didukung dengan 16 kasus anemia pada ibu hamil pada bulan Juni tahun 2022. Dampak apabila tidak diselesaikan, yaitu ibu hamil rentan terkena anemia karena proses fisiologi selama kehamilan. Dampak apabila anemia bila tidak diselesaikan akan berdampak bagi ibu dan juga janin yang dikandungnya. Untuk dampak bagi ibu yang paling banyak terjadi adalah perdarahan saat persalinan dan juga untuk janinnya adalah bayi lahir dengan berat badan rendah. Kemudian kondisi yang diharapkan adalah penguatan peran bidan dalam tugasnya untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Langkah pencegahan ibu hamil anemia dapat dilakukan dengan pemberian KIE tentang pencegahan anemia dan juga pemberian tablet tambah darah. Gagasan pemecahan isu, peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai gizi seimbang dengan menggunakan metode emo-demo di wilayah kerja UPT Puskesmas Kota Managaisaki. Untuk rancangan kegiatannya ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama adalah persiapan kegiatan kedua adalah pembuatan modul emo-demo,
Kegiatan ketiga adalah pembuatan kuesioner pretest dan juga posttest. Kegiatan keempat adalah pemberian edukasi kepada ibu hamil, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan juga pelaporan. Untuk persiapan kegiatan, tahapan kegiatannya itu ada 3. Yang pertama adalah membuat draft rancangan kegiatan dengan menggunakan metode emo-demo. Outputnya adalah draft rancangan kegiatan, nilai yang diaktualisasikan adalah kompeten. Kemudian tahapan kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya adalah hasil konsultasi, nilai yang diaktualisasikan adalah harmonis dan juga akuntabel. Tahapan ketiga adalah melakukan koordinasi dengan bidang wilayah. Outputnya adalah hasil koordinasi, nilai yang diaktualisasikan adalah kolaboratif dan juga harmonis, di mana ini menguatkan nilai OPD, cermat, efektif, dan juga kekeluargaan. Ini berkontribusi pada visi Pemda nomor 2, yakni meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat lebih maju dan juga berdaya saing. Kemudian kegiatan kedua, pembuatan modul emo-demo. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama mempelajari cara membuat modul. Outputnya adalah catatan bahan pembuatan modul. Nilai yang diaktualisasikan adalah kompeten dan adaptif. Kemudian yang kedua adalah pembuatan draft modul emo-demo. Outputnya adalah draft modul emo-demo. Nilai yang diaktualisasikan adalah kompeten dan juga akuntabel. Yang tahapan ketiga adalah konsultasi dengan konselor gizi. Outputnya adalah hasil konsultasi, dan juga nilai yang diaktualisasikan adalah berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan juga harmonis. Terus yang terakhir adalah pembuatan modul emo-demo. Outputnya adalah modul emo-demo, nilai yang diaktualisasikan adalah kompeten dan akuntabel, di mana ini menguatkan nilai OPD, cermat, efektif, gesit, dan harmonis, serta berkontribusi pada misi yang sama, yaitu misi nomor 2. Kemudian pembuatan kuesioner. Tahapan kegiatannya adalah menyiapkan kuesioner, outputnya ada draft konsep kuesioner, nilai yang diaktualisasikan adalah kompeten. Kemudian tahapan kedua adalah konsultasi draft kuesioner dengan mentor, outputnya adalah hasil konsultasi, nilai yang diaktualisasikan adalah kompeten dan akuntabel. Kemudian yang ketiga, pembuatan kuesioner, outputnya adalah kuesioner, kemudian nilai yang diaktualisasikan adalah berorientasi pelayanan dan juga harmonis, dan yang terakhir adalah mencetak kuesioner, outputnya adalah hasil print up, dan nilai yang diaktualisasikan adalah akuntabel, menguatkan nilai OPD, cermat, dan juga efektif. Kemudian tahapan keempat adalah pemberian edukasi. Yang pertama, menghubungi partisipan untuk kontrak waktu. Outputnya adalah data peserta dan juga waktu yang ditentukan. Kemudian nilai yang diaktualisasikan adalah berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kedua adalah membagikan pretest. Outputnya adalah data pretest, nilai yang diaktualisasikan adalah berorientasi pelayanan dan juga harmonis. Kemudian tahapan ketiga adalah pemberian edukasi kepada ibu hamil. Nilai yang diaktualisasikan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kompeten, dan yang terakhir adalah membagikan kuesioner post-test. Outputnya adalah data post-test, kemudian nilai yang diaktualisasikan adalah akuntabel, menguatkan nilai OPD, cermat, efektif, nyaman, empati, dan juga kekeluargaan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pelaporan. Tahap kegiatannya ada 3, yaitu merekap data pretest dan post-test. Outputnya adalah data rekapan pretest dan post-test. Kemudian nilai yang diaktualisasikan adalah akuntabel. Kemudian yang kedua adalah pengolahan data akhir kegiatan. Outputnya adalah dokumen hasil analisis data akhir. Nilai yang diaktualisasikan adalah akuntabel dan kompeten. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil kegiatan dengan ibu kepala puskesmas. Outputnya adalah laporan hasil kegiatan, dan nilai yang diaktualisasikan adalah kolaboratif dan juga harmonis, menguatkan nilai OPD, cermat, efektif, gesit, dan harmonis, dan berkontribusi pada misi Pemda nomor 2. Baik, terima kasih Ibu. Silakan stop share dan ke Dokter. Mohon izin share screen, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir. Yang terhormat Ibu Vivi Vijay SOSMSI selaku coach, Ibu penguji, Ibu Patimur SOSMSI, Bapak evaluator dari BPSDM, Pak Taufan dan Pak Hendro, serta Ibu Kapus selaku mentor saya, Ibu Jen Yuliana Eskep.
Baik, saya akan membawakan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Revitalisasi Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Puskesmas Kota Kabupaten Toli-Toli. Sebelum mulai, saya adalah Sigit Nugroho Wicaksono, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 109 kelompok 1. Jabatan saya saat ini adalah ahli pertama dokter di UPT Puskesmas Kota Kabupaten Toli-Toli, dan saat ini juga saya sebagai ketua tim PPI di Puskesmas Kota. Apa sih isu yang saya angkat pada kesempatan kali ini? Isu yang saya angkat adalah kurangnya keaktifan tim pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI di Puskesmas Kota Kabupaten Toli-Toli. Hal ini sesuai dengan PMK nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap fasilitas kesehatan termasuk puskesmas itu harus memiliki upaya keselamatan. Salah satunya adalah pencegahan infeksi. Nah, untuk pencegahan infeksi sendiri ini diatur dalam PMK nomor 27 tahun 2017 itu mengenai pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi pada fasilitas kesehatan. Dari dasar inilah saya mencoba mengangkat isu ini. Mengapa isu ini saya angkat? Karena yang pertama, keberadaan tim komite PPI yang aktif ini merupakan hal yang vital untuk dimiliki oleh setiap fasilitas kesehatan demi menjamin keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan. Adapun beberapa data atau fakta yang saya temukan di lapangan, yang pertama itu rendahnya pengetahuan tenaga kesehatan mengenai penerapan standar PPI. Jadi PPI ini punya banyak standar dan tidak semua tenaga kesehatan tahu standar-standar ini. Kemudian tidak adanya laporan evaluasi berkala yang seharusnya ada, belum adanya pembagian tugas yang spesifik untuk anggota, serta belum adanya poster edukasi PPI. Jadi untuk edukasi pencegahan infeksi ini ada banyak, beberapa di pusat sudah ada, tapi spesifiknya untuk etika batuk dan bersin yang belum ada. Adapun isu ini juga berhubungan langsung dengan Smart ASN mengenai bagaimana seorang ASN itu dapat melakukan perkembangan kompetensinya dan pengetahuannya mengenai ilmu yang terbaru, serta dari prinsip manajemen ASN terkait dengan peran ASN itu sendiri. Apa dampak isu ini? Bila tidak diselesaikan, itu yang pertama, kinerja tim PPI itu tentu tidak akan maksimal. Kedua, penerapan standar PPI pasti tidak akan berjalan, dan bila tidak berjalan, maka peningkatan terjadinya risiko infeksi silang atau infeksi dari si pasien ke orang yang tidak sakit, termasuk tenaga kesehatan. Kemudian juga bisa menjadinya risiko infeksi nosokomial, serta evaluasi tim tidak berjalan, dan paling terakhir itu akan mempengaruhi turunnya poin akreditasi unit kerja. Apa gagasan pemecahan yang saya coba ambil? Jadi kalau dari rancangan aktualisasi sebenarnya ada banyak masalah, tapi ini saya coba fokus ke yang sesuai dengan tugas dan fungsi saya saja. Yang pertama, vakumnya tim PPI, ini harapannya kita bisa lakukan dengan revitalisasi tim PPI sebagai solusinya, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dengan memberikan edukasi terkait PPI, lalu kurangnya stiker atau pamflet edukasi, kita buat stiker atau pamflet edukasinya, dan tidak berjalannya evaluasi ini, kita lakukan evaluasi berkala. Rancangan kegiatan saya akan saya lakukan dalam 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan revitalisasi. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Ini akan mengaktualisasikan nilai akuntabel dan kompeten, menjadwalkan jadwal konsultasi yang akan mengaktualisasikan nilai akuntabel, lawyer, dan harmonis, serta melakukan konsultasi kepada pimpinan yang akan mengaktualisasikan nilai akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Dari nilai-nilai ini diharapkan akan menguatkan nilai organisasi cermat, efektif, nyaman, kekeluargaan, dan harmonis. Yang kegiatan kedua adalah pembagian tugas anggota tim PPI dengan melakukan kegiatan tahap pertama, menyiapkan rapat anggota yang akan mengaktualisasikan nilai akuntabel dan kompeten, lalu mengundang seluruh anggota PPI yang akan mengaktualisasikan nilai harmonis, adaptif, dan kolaboratif, dan memimpin rapat tim PPI akan mengaktualisasikan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan menguatkan nilai organisasi berupa cermat, efektif, kekeluargaan, dan harmonis. Tahap kegiatan ketiga yaitu melakukan edukasi. Ini yang pertama, menyiapkan bahan media edukasi yang akan mengaktualisasikan nilai ASN kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Lalu melakukan pretest yang akan mengaktualisasikan nilai kompeten. Melaksanakan edukasi kepada nakes yang akan mengaktualisasikan nilai kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Serta melakukan proses pada nakes yang akan mengaktualisasikan nilai kompeten. Diharapkan akan menguatkan organisasi cermat, efektif, kekeluargaan, nyaman, dan harmonis. Kegiatan keempat, membuat poster edukasi. Khususnya etika batuk karena belum ada. Tahapan pertama, membuat desain poster dulu yang akan mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif, lalu mencetak desain, mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif, dan memasang desain poster edukasi yang akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Diharapkan akan menguatkan nilai organisasi berupa cermat, efektif, nyaman, dan gesit. Lalu yang tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi.
Nah, di sini pertama akan bahan evaluasi yang akan memperoleh nilai akuntabel dan kompeten, lalu mengundang seluruh anggota tim PPI yang akan memperoleh nilai harmonis, adaptif, dan kolaboratif, serta melaksanakan rapat evaluasi tim PPI yang akan memperoleh nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Ini diharapkan akan menguatkan nilai organisasi yaitu cermat, efektif, kekeluargaan, dan harmonis. Untuk jadwal tentatifnya itu sendiri saya bagi ke dalam 4 minggu ke depan. Kegiatan 1 dan 2 bisa dilihat akan dilaksanakan pada awal rencana Cukup, Pak. aktualisasi. Gitu ya. Baik, Oke. ya, sudah selesai. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan saran dan masukan. Yang pertama kami minta dari mentor ya, saran masukan dan tanggapan atau komentar terkait apa yang akan dilakukan oleh Tama dan Dr. Sigit ini. Silakan Ibu Jane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ibu Patinur sebagai penguji, yang saya hormati Bapak Taufan Hos dan Ibu coachnya serta teman-teman saya, Dr. Sigit dan Tama. Saya tidak banyak menanggapi, tapi sebagai Kepala Puskesmas saya mengucapkan terima kasih. Benar apa adanya yang telah dipaparkan oleh teman-teman, itulah yang menjadi permasalahan di Puskesmas Kota. Sehingga saya selaku Kepala Puskesmas sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa teman-teman jeli melihat apa yang menjadi permasalahan di Puskesmas Kota, dan mereka mau mengangkat itu sehingga menjadi satu inovasi bagi Puskesmas bagaimana supaya PPI dan juga anemia pada ibu hamil itu boleh teratasi dan Puskesmas dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan, karena memang PPI itu wajib harus dilaksanakan di Puskesmas Kota. Sehingga saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas inovasi-inovasi teman-teman yang luar biasa. Biarlah kiranya apa yang menjadi inovasi teman-teman ini akan diberlakukan di Puskesmas Kota. Itu saja dari saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih, sukses buat teman-teman saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Jen. Ternyata mendapat dukungan yang luar biasa ya dari kapusnya ini, Pak Sigit dengan Ibu Tama ini. Oke, baik. Selanjutnya kami minta saran dan masukan dari penguji. Silakan Ibu Patino. Iya, baik. Terima kasih Ibu Vivi sebagai coach dan sekaligus sebagai moderator pada dari pagi sampai sore hari ini, menjelang sore ya. Iya, terus saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Jane sebagai mentor sudah dapat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keafiatan. Baik, Ibu Jane, salam kenal ya, walaupun hanya virtual ini ya. Insya Allah nanti kita kopi Delta, insya Allah. Iya. Terus untuk Pak Tovan yang dengan setia, kita punya host, ya, evaluator yang ganteng pada sore, dari pagi sampai sore hari ini. Insya Allah habis ini sudah selesai tugas ya. Dan teristimewa untuk Ibu Tama Arianti dan Dr. Sigit. Iya. Pertama-tama dari Ibu Tama dulu ya, sayang ya. Iya, itu. Untuk bab 1, latar belakang ini. Iya, Ibu. Dengarkan satu kali saja sekalian sama dengan Pak Sigit ya, dengarkan ya. Iya, ini tuh. Di latar belakang nanti itu harus ada perkalannya sayang, perkalan terbaru mengenai latar ya. Masukkan ya. Untuk ini harus ada data, narasikan di situ. Terus gambarkan kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan ya di situ. Iya. Kalau ini Tama ada datanya, ada data. Iya, baik. Terus kalau kita lanjut ke manfaat aktualisasi. Manfaat aktualisasinya di sini, Ibu Tama, Ananda Tama ini harus lihat saja anehnya Pak ini ya, Pak Sigit ya. Pak Sigit punya ini. Ada 4 ini. Bagi pemerintah daerah, organisasi, masyarakat, dan bagi peserta. Ikut itu saya sama semua ya, disamakan semua. Kalau Ibu
Iya, di halaman itu sayang. Nanti diganti halaman berapa ini ya? Halamanmu sayang. Nanti lihat ya Tama ya. Iya, Ibu. Tama dengar ya? Iya, 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 iya. baik, Bu. Baik. Tabe. Tinur suaranya Coba saudara Tama jelaskan apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasimu ini dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3-mu, Tama. Iya. Ketenangan, Tama. Iya. Iya, Jangan baik. tegang, Nak. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pada ibu hamil itu masih banyak masalah yang terjadi di PKM Kota, terutama itu masalah tentang anemia. Untuk bidan sendiri, kewenangannya itu bukan dalam menangani ibu yang telah terkena anemia, tetapi kewenangannya itu untuk mencegah ibu hamil untuk untuk terkena anemia. Oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan bidan itu ada dua. Yang pertama itu adalah KIE tentang penanggulangan pencegahan anemia dan juga pemberian tablet tambah darah. Untuk KIE pencegahan anemia itu dapat dilakukan dengan melakukan KIE tentang gizi seimbang, karena merujuk dari penyebab anemia yang paling besar itu adalah karena kurangnya asupan zat gizi yang masuk yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Oleh karena itu saya menyimpulkan untuk perlunya peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang untuk dapat merubah perilaku makan ibu untuk makan makanan yang bergizi. Sedangkan untuk metode emo-demo itu, kenapa saya mengambil metode ini? Karena untuk merubah perilaku seseorang itu, metode emo-demo ini salah satu yang efektif karena ini mengacu pada teori bahwa perubahan perilaku seseorang itu dapat dirubah karena adanya stimulus yang mengejutkan dan juga menarik. Sedangkan metode emo-demo ini banyak menggunakan permainan dan juga demonstrasi dari alat-alat peraga sehingga diharapkan dapat mengubah perilaku ibu dalam mengkonsumsi makan makanan yang bergizi. Untuk sedikit tambahan Ibu, Iya, baik. untuk terkait dengan agenda 3 itu, di mana ini terkait dengan manajemen ASN, yaitu penguatan peran bidan dalam tugasnya, dalam tugasnya untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Baik, terima kasih Bu. Ada ibu. Iya, baik. Iya. Lanjut. Ibu ingin Tama jelaskan lagi. Untuk kegiatan 4, tahap C itu, saudara rencana akan aktualisasikan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kompeten ya. Iya, Coba Ibu. saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan itu. Kegiatan 4-mu. Tahap C. Kegiatan tahap C. Pemberian edukasi pada ibu hamil ya. Iya Ibu, untuk pemberian edukasi di sini saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel dan adaptif. Kalau berorientasi pelayanan itu di sini saya melakukan kegiatan aktualisasi ini untuk hasil yang terbaiknya Ibu, untuk terjadinya perubahan perilaku pada ibu hamil. Terus kalau untuk adaptif, saya mengambil untuk terus berinovasi, yaitu dengan pemberian dengan menggunakan metode emo-demo dalam pemberian edukasinya. Sedangkan kalau akuntabel, ini salah satu bentuk saya untuk terus meningkatkan kompetensi diri saya dalam penguatan peran saya sebagai pemberi edukasi kepada ibu hamil untuk mencegah anemia. Ya, baik Ibu. Iya, baik. Itu saja yang bisa saya tanyakan untuk Tama. Sekarang Pak Sigit ya. Iya, Dokter Iya, Sigit. Bu. Dokter Sigit,
Iya, Bu. Sama tadi Dokter Sigit ya, sudah ini tadi ya, sudah dicatat Iya. tadi untuk di Iya. latar belakang tadi itu masukkan perkalaan terbaru ya. Iya, Ya Bu. harus ada data, narasikan di situ ya. Terus gambarkan tergambar jelas kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan ya. Di situ tergambar jelas. Kalau ini manfaatnya aktualisasi sudah 4, sudah bagus itu, sudah oke. Nah, tinggal sama Ibu mau tanya juga. Ini sama pertanyaan pertama. Coba saudara jelaskan apa yang menjadi latar belakang isu itu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3-mu. Ibu mau dengar dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Pak Sigit? Jadi yang Ya. iya. Oh iya. Jadi terima kasih atas sarannya, nanti akan Silakan, saya perbaiki. silakan. Kemudian untuk latar belakang Ya. tes. Ya, untuk latar belakang kenapa isu ini saya angkat itu yang pertama berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan itu masalah setiap fasilitas kesehatan itu harus mengadakan yang namanya upaya keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien ini salah satu upayanya adalah pencegahan infeksi. Dari pencegahan infeksi ini diatur sendiri pada PMK 27 tahun 2017 juga mengenai pedoman pencegahan infeksi di fasilitas kesehatan. Adapun tujuan utamanya ini sebenarnya supaya kita jangan sampai, ini kan fasilitas kesehatan biasanya menjadi sumber infeksi, ada orang yang kita rawat, jangan sampai orang-orang yang sakit malah akan menyebarkan penyakitnya ke orang lain. Di sinilah fungsi vitalnya PPI ini, sehingga dia sangat penting. Namun memang pada saat saya datang di unit kerja itu, jadi saya memang untuk PPI-nya ini kurang aktif karena yang pertama tim yang sebelumnya itu sudah pernah ada, namun berpindah tugas sehingga orang-orangnya jadi orang baru lagi yang tidak tahu bagaimana sistem kerjanya. Kemudian hampir sebagian besar tenaga kesehatan itu tidak mengerti bahwa PPI cuma mereka tahu sebagai sebuah nama, sebuah unit, sebuah tim. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu juga harus mengikuti indikator standarnya supaya melindungi mereka, melindungi pasien, dan melindungi lingkungan. Akibat hal inilah jadi yang melatar belakangi saya untuk mencoba mengangkat isu ini, melakukan revitalisasi ke tim PPI ini juga. Kemudian untuk masalah keterkaitan dengan agenda 3, kemarin itu sependek pengetahuan saya untuk agenda 3 ini kita bahas dua, ada kedudukan peran dalam manajemen ASN dan smart ASN itu sendiri. Kalau untuk garis besarnya sebenarnya isu saya ini lebih condong ke manajemen ASN, namun ada juga unsur smart ASN-nya. Untuk manajemen ASN-nya ini salah satu di bagian kedudukan peran ASN, kita tahu bahwa perannya ASN ini ada 3 sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa. Ini dia masuk ke bagian pelaksana kebijakan publik, sebagaimana kita tahu bahwa PP ini diatur sendiri dalam Permenkes. Jadi untuk melaksanakan PP ini, kita ikut melaksanakan bagian manajemen ASN ini sendiri. Kemudian untuk smart ASN, bukan hanya masalah literasi digital atau menuju ke industrial 4.0, tapi juga ke masalah bagaimana seorang ASN untuk mau mengembangkan kompetensi dirinya. Nah, di sini untuk meningkatkan edukasi, memberikan edukasi, kita harapkan akan meningkatkan kompetensi diri dari setiap ASN di unit kerja. Itu saja, Bu. Baik, jelas sekali sayang. Ya. Selanjutnya Ibu juga mau dengar ini secara singkat ini kegiatan 3-mu ini dan tahap C. Saudara Sigit, Dr. Sigit rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan di sini. Baik, terima kasih Bu. Izin menjawab untuk tahapan C dari kegiatan 3 mengenai edukasi ini. Bagian kompeten saya akan berusaha untuk mengaktualisasikan untuk indikatornya itu membantu orang lain belajar, di mana di sini saya akan memberikan edukasi. Kemudian dari sisi kolaboratifnya, ini indikator yang saya harap bisa tercapai adalah memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Ini maksudnya pada saat kegiatan edukasi saya harapkan bisa ada feedback, pertanyaan atau kontribusi atau saran. Kemudian yang terakhir, harmonis ini saling membantu sesama, khususnya sesama ASN. Ini saling membantu ketika mereka ada yang kurang atau tidak dipahami mengenai yang akan saya edukasikan. Di sini bagian harmonisnya, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Saya rasa itu saja yang pertanyaan yang masukan untuk anak-anak saya yang brilian semua ini ya. Oh iya, ini sayang untuk anak-anak peserta ini jangan lupa upload laporan mingguan ya dalam kolab. Terus jaringan jangan lupa lampirkan bukti-bukti di setiap tahapan aktualisasi ya untuk semua ini.
teruslah berkonsultasi dengan Ibu Coach, Ibu Vivi yang cantik ya, supaya untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan aktualisasi ini selama 30 hari. Jadi supaya Ibu tahu ya. Jadikan kebiasaan nilai berakhlak dalam menjalankan tugas sehari-hari di instansi ya. Selamat beraktualisasi dan menghabituasikan nilai-nilai ASN berakhlak, jaga kesehatan dan semangat. Tama semangat Tama ya. Iya, Ya, Ibu. iya. Jangan Terima tegang. kasih, Bu. Iya, kasih, itu tidak Bu. memakan. Iya. Oke. Untuk Ibu Mentor, Bunda Jane, kami berharap ini ya agar Bu Mentor bisa membantu kami ya memberikan penilaian sikap perilaku selama peserta melaksanakan kegiatan aktualisasi Ya, selama Ibu. 30 hari. Ada nilainya 5% itu Bu. Dan mereka tidak macam-macam. Kasih saja nilai. Oke. Terus itu serta dapat memberikan penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas agar memberikan penilaian secara objektif sehingga kualitas penyelenggaraan pelatihan dasar kita bisa terukur dan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Jen sudah bisa hadir dalam seminar rancangan aktualisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vivi, kami kembalikan pada Ibu Vivi sebagai Terima kasih Ibu moderator. Fatinur Terima kasih atas Bunda. saran masukannya ya, Iya. agar menjadi catatan ya sudah bagi Tama dan Pak Sigitnya. Sigit. Baik, ya tidak ada tambahan apa-apa dari saya. Mereka sudah muntah-muntah dengan apa saya punya masukan dan saran ya. Sudah muntah-muntah ya. Nanti jangan sampai nanti mahnya umat di sini ya, asam lambungnya naik. Jadi sudah cukup sampai di sini, nanti dihajar lagi waktu penyusunan laporan gitu ya. Oke, jangan lupa tiap minggu mengupload laporannya. Kemudian saya sampaikan di sini bahwa laporan itu menarasikan minimal harus ya mencakup minimal 1H. Di dalam H-nya itu, how-nya itu bagaimana jalannya kegiatan itu, dan di situ nanti akan bisa kelihatan nilai-nilai apa yang teraktualisasi. Ya, jadi harus betul how. Jangan sampai di rancangan, wah nyusun kalimatnya kemarin kan canggih-canggih semua, maksudnya lengkap sekali gitu. Nanti di laporan baru iprit gitu, saya tidak mau. Jadi laporan itu yang jelas. Kalau yang ini singkat, padat, jelas gitu. Tapi kalau di laporan ya harus memang luas dan jelas ya. Oke, baik. Jadi Pak, saya mau ingatkan mereka jaga kesehatan, mereka dokter. Mereka dokter. Ya. Tapi ya ada salahnya kita saling mengingatkan, jaga kesehatan agar aktualisasi berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu Jane ya. Ibu juga jaga kesehatan, Bu, tetap semangat untuk membimbing mereka berdua. Ya, insya Allah kita satu bulan depan di Toli-Toli, Bu. Iya, amin. Ya, kita kopi darat. Kopi Delta. Kopi darat nanti kita sambil ngopi-ngopi di Toli-Toli ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Fatinur. Satu hari ini sudah memuji saya sehingga saya merasa cantik hari ini. Cantik, baik hati, tidak sombong. Iya, jangan sombong. Ya. Iya. Sehingga berbunga-bunga saya hari ini, satu hari ini saya dibilang cantik terus. Obat cermin lagi, mudah-mudahan tidak retak cermin saya ya. Dan Pak Taufan, terima kasih sudah didampingi dari pagi sampai sore hari ini. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih, Bu. Iya, makasih Tama, semangat. Ibu Jen, semangat Bunda. Baik. Terima kasih Ibu Jen, Pak Dokter Sigit dan Ibu Tama serta Ibu Penguji dan Ibu Vivi. Tidak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berakhirnya peserta yang dua ini, maka pelatihan dasar CPNS angkatan 109 berakhir hari ini. Terima kasih. Oke, jangan lupa Pak Dokter nanti bawa alat-alat kesehatan ya. Saya mau cek kesehatan nih kalau ketemu. Siapa tahu langsung gula darah saya naik ya gara-gara stres. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Iya, makasih. Indro. Iya, makasih. Sampai jumpa nanti di laporannya ya. Oke, amin. Salim, Tovan. Iya, Reli juga. Silakan. Ya, baik. Ya.
stop record. Yang merekod siapa tadi? Yang merekod siapa? Dua-duanya, Pak. Dua-dua, Pak. Nah, nanti kalau sudah selesai, jangan langsung di close ya, jangan dimatikan dulu laptopnya ya. Oh iya. Biarkan dia Iya. mengconvert. Jangan-jangan tadi semua teman-teman ini sudah langsung matikan laptop ini. Oh iya, Kalau ada baik. perintah convert, biarkan convert dulu. Ya. Matikan record. Nah, ke teman-teman yang lain ya. Nah, ke teman-teman yang lain. Bukti videonya itu mana? Rekamannya.